Hai semuanya, salam sehat buat kita semua. Saya Sonia Apsari Marbun, perwakilan kelompok 7 dari mata kuliah Pengantar Manajemen akan membacakan hasil presentasi kami yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan. Yang pertama, saya akan membacakan nama kelompok kami. Yang pertama yaitu Siti Rahma, yang kedua ada Christine T. Nababan, yang ketiga ada Sonia Hapsari Marbun. Kami bertiga dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian motivasi. Motivasi di sini adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor penting yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama ada kebutuhan pribadi, yang kedua ada tujuan dan persepsi individu atau kelompok, yang ketiga ada cara untuk mewujudkan kebutuhan, tujuan, dan persepsi. Dalam hal ini terdapat dua motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi positif, yaitu merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Yang kedua ada motivasi negatif, yaitu proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menakut-nakuti atau mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal secara terpaksa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori-teori motivasi. Yang pertama datang dari teori motivasi kebutuhan dari Abraham H. Maslow yang menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang cenderung bersifat bawaan. Yang kedua, teori motivasi dari Herzberg yang menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja. Sementara pada bagian lain ada pula ketidakpuasan. Yang ketiga ada teori motivasi dari MC Silen yang menyatakan kebutuhan manusia terdapat tiga, yaitu yang pertama kebutuhan berprestasi, yang kedua ada kebutuhan untuk berkuasa, yang ketiga ada kebutuhan afiliasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang motivasi. Yang pertama ada yang berarti diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Yang kedua, artinya Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, berarti bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Selanjutnya kita akan membahas pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan di sini merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama datang dari Bass dan Bass. Pada tahun 2011, kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok terstruktur atau struktur orang terhadap situasi persepsi dan harapan anggota. Yang kedua datang dari Yuki pada tahun 2010. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyetujui kebutuhan yang harus dipenuhi dan cara melakukannya. Yang ketiga datang dari Nordhaus pada tahun 2009. Kepemimpinan adalah suatu sifat, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, suatu perilaku, dan suatu hubungan. Yang keempat dari Stockdale pada tahun 1974. Kepemimpinan adalah fokus dari proses kelompok, penerimaan kepribadian seseorang, seni memengaruhi perilaku, alat untuk mempengaruhi perilaku, dan lain-lain. Masuk kembali kita selanjutnya ke teknik-teknik kepemimpinan. Yang pertama ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan adalah untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Yang kedua ada ciri kepemimpinan. Istilah kepemimpinan yang dilukiskan oleh Chung dan Megan Shen sebagai kesanggupan
mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan akan ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu dari segi latar belakang, pengetahuan, nilai, dan pengalaman dari pemimpin tersebut. Baiklah, kita akan masuk kembali ke teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori sifat. Teori ini sering disebut dengan teori The Great Man, yang menyatakan bahwa seseorang yang dilahirkan menjadi pemimpin, ia akan menjadi pemimpin. Apakah ia mempunyai sifat seorang pemimpin? Nomor 2 ada teori kelompok. Anggapan teori ini bahwa supaya kelompok bisa mencapai tujuannya, maka harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan pengikutnya. Yang ketiga ada teori situasional dan model kontingensi. Menurut Fred Fiedler, mengembangkan suatu teknik untuk mengukur gaya kepemimpinan yang dikenal dengan A Theory of Leadership Effectiveness. Model kepemimpinan kontingensi berisi tentang hubungan antar gaya kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Yang keempat ada teori jalan kecil sampai tujuan atau path goal theory. Teori ini menganalisis dampak kepemimpinan terhadap motivasi bawahan keputusan dan pelaksanaan kerja. Baiklah, di sini kami sudah selesai menyampaikan materi kami. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk perhatiannya karena sudah mendengar video ini. Kami kelompok 7 mengucapkan thanks for watching this video. Thank you.